narasumber kita hari ini dan tentunya sudah siap juga nih untuk sharing-sharing sama kita di webinar kali ini. Nah, namun sebelumnya, sebelum kita simak nih bersama mengenai materinya, sebelumnya aku akan mengenalkan dulu nih ataupun menjelaskan tentang Job to Go Festival itu apa sih gitu ya. Jadi teman-teman, sobat kerja dan juga sobat bisnis, Job to Go Festival ini adalah rangkaian acara virtual career yang dimana akan tersedia gitu ya webinar-webinar menarik dengan berbagai topik-topik yang menarik tentunya seputar dunia bisnis ataupun dunia karir. Kemudian juga ada job fair dan juga nantinya akan ada community launch juga dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang bisa kamu lihat gitu ya, kamu pantau juga dan kamu ikuti nih dari sosial media kita ataupun di Instagram yaitu di @job2goid. Job2goid. Jangan lupa untuk di-follow dan juga dicek-cek, di-scroll-scroll karena sekarang juga kita lagi ngadain giveaway gitu ya dengan hadiah-hadiah yang menarik tentunya. Jadi jangan sampai kelewatan untuk kamu ngikutin giveaway yang diadain sama Job to Go ini. Nah, kalau tadi udah dijelasin nih tentang Job to Go Festival, selanjutnya apa sih sebenarnya Job to Go itu gitu ya? Jadi teman-teman, sobat kerja dan sobat bisnis, Job to Go ini adalah sebuah perusahaan nih yang bergerak di bidang teknologi yang mengolaborasikan hubungan antara pencari kerja dan juga perusahaan. Di mana ada beberapa nih fitur-fitur unggulan dari Job to Go itu sendiri. Di antaranya yang pertama, registrasi ataupun proses pendaftarannya yang cepat. Hanya butuh 3 menit aja nih, sobat kerja dan sobat bisnis. Terus yang kedua, pengguna juga dapat mencari pekerjaan di sekitar lokasi yang diinginkan. Jadi kamu bisa filter gitu ya, mau kerja di lokasi mana gitu ya. Terus yang ketiga, sambil menunggu proses verifikasi profile, pengguna ataupun kamu ini nanti yang daftar juga bisa nambah kemampuan dan juga ilmu pengetahuan seputar dunia kerja di Job to Go Academy. Ada fitur khusus gitu ya untuk teman-teman bisa dapat insight baru gitu seputar dunia kerja tentunya. Luar biasa sekali, menarik dan juga sangat bermanfaat kan untuk teman-teman sobat kerja dan sobat bisnis. Nah, selanjutnya kalau misalnya teman-teman butuh informasi lebih lanjut gitu ya, tentang Job to Go ini seperti apa, bisa banget tadi cek sosial media, khususnya di Instagram tadi di @job2goid untuk dapetin berbagai tips and trik seputar dunia kerja, info-info Job to Go Festival, dan juga giveaway tadi ya, untuk kalian para pengguna Job to Go. Nah, oke. Tadi udah dijelasin ya, ini acaranya apa, terus Job to Go itu apa. Nah, selanjutnya langsung aja nih, pasti teman-teman udah pada nggak sabar ya, menyimak materi dari narasumber kita yang luar biasa tentang kesehatan mental yang mungkin saat ini juga lagi happening juga, khususnya di era digital ataupun khususnya sekarang masih di masa pandemi gitu ya. Nah, kalau gitu sekarang kita udah bersama dengan Kak Hilmi Hakim. Boleh, halo Kak Hilmi. Halo semuanya, halo Vi. Oke, halo selamat pagi Iya, Kak. Udah siap nih Kak selamat untuk pagi. sharing-sharing hari ini? Iya, yuk mari. Oke, kalau gitu langsung aja Oke, untuk Kak Hilmi Hakim, kami silakan untuk memaparkan materinya. Silakan Kak. saya coba share screen dulu ya. Oke, silakan Kak. Baik, sudah muncul ya? Oke, sudah Kak. Oke, baik. Terima kasih Vika atas kesempatannya. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat, lalu juga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan juga dalam keadaan berbahagia ya. Tapi kalau misalnya kita lagi nggak bahagia, nggak apa-apa. Semoga kita cepat menemukan kebahagiaan. Gitu ya. Oke, saya mau berterima kasih dulu nih sama teman-teman Job to Go gitu ya, karena sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi kepada teman-teman yang lain. Dan juga saya mau terima kasih nih sama teman-teman yang sudah antusias dan semangat untuk mempelajari tentang psikologi, yaitu ilmu yang sebetulnya dekat banget sama kita ya, ilmu tentang manusia. Objek dan subjeknya sebetulnya adalah diri kita sendiri. Semoga dengan kita mau belajar tentang psikologi, kita mendapatkan proses pembelajaran tentang diri kita sendiri, kita lebih aware gitu ya terhadap diri kita, jadinya kita bisa tahu gitu gimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi.
Oke. Pada kesempatan hari ini, topiknya adalah pentingnya kesehatan mental di era digital. Nah, kenapa sih kita penting untuk mengetahui sebetulnya seperti apa sih kesehatan mental dan juga apa kaitannya dengan era digital? Sebetulnya kesehatan mental ini penting gitu ya, mau di era manapun penting. Gitu. Tapi kita kan hidupnya di era di mana teknologi sekarang sedang berkembang pesat gitu ya. Teknologi menjadi sesuatu yang membantu kehidupan kita, tapi kita juga perlu mengetahui apakah ada dampak-dampak lainnya yang berhubungan dengan kehidupan kita, berhubungan dengan kesehatan mental. Oke. Sebetulnya apa aja sih yang bakal dibahas pada kesempatan kali ini? Yang pasti kita akan bahas tentang kesehatan mental. Sebetulnya apa sih maknanya kesehatan mental? Lalu sebetulnya cirinya kalau kita sehat mental itu kayak gimana ya? Lalu sebetulnya ciri gangguan mental itu seperti apa dan juga penyebabnya. Lalu kita akan bahas tentang bagaimana hubungan kesehatan mental dengan era digital. Yang terakhir, ini yang penting adalah bagaimana kita membantu diri kita sendiri ketika kita menghadapi permasalahan. Seperti itu. Dan juga nanti mungkin akan dibahas sedikit sebetulnya gambaran ketika teman-teman mungkin nggak bisa menyelesaikan masalah sendiri, lalu kalau bisa ketemu psikolog itu akan seperti apa, nanti akan saya jelaskan. Oke, di sini sudah ada gambar ya, ada gambar handphone, ada gambar Instagram, email, lalu ada Facebook, ada Twitter, ada apalagi YouTube, Gmaps, internet, ini semua adalah hal-hal yang dekat banget sama kita. Mungkin dari bangun tidur nih, kita udah buka Instagram. Di sela-sela kerja, kita buka Instagram, buka YouTube. Lalu nanti mau tidur juga kita buka gadget, main game, dan sebagainya. Kita juga bisa cari kerja gitu ya. Misal lewat job to go nih gitu. Lewat media sosial gitu, lewat internet. Nah, mau nggak mau nih, kehidupan kita pasti dipengaruhi sama apa yang berinteraksi dengan kita, termasuk media sosial dan juga gadget dan teknologi. Mari kita bahas ya, sebetulnya dampaknya seperti apa, tapi kita perlu tahu dulu sebetulnya kesehatan mental itu apa. Nah, kesehatan mental itu adalah keadaan di mana kondisi psikologis kita well-being. Well-being ini apa sih? Well-being itu sebetulnya sederhananya adalah dalam kondisi yang baik-baik saja, kondisi yang oke gitu ya. Kita kalau misalnya mau dispesifikin lagi, sebetulnya kondisi ini tuh ditandai dengan kita memahami kemampuan yang kita miliki, dapat menghadapi stres dengan baik, bekerja secara produktif, dan berkontribusi pada komunitas. Jadi sebetulnya gini, ada anggapan yang menurut saya kurang tepat sekarang ya, bahwa sebetulnya kesehatan mental itu adalah kondisi di mana kita selalu bahagia. Sebetulnya tidak seperti itu. Kalau misalnya kita sehat mental, kita bisa merasakan kebahagiaan, tapi juga kita bisa menghadapi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, yang muncul di hadapan kita gitu. Jadi kita sebagai manusia mau realistis aja ya gitu, bahwa pasti kita akan menghadapi masalah dalam kehidupan gitu. Jadi bukan tanpa masalah, tapi kita bisa menghadapi masalah yang datang pada kita gitu. Nah sebetulnya masalah ini juga punya dampak yang positif pada hidup kita. Kenapa? Karena sebetulnya ketika kita menghadapi masalah itu kita bisa berkembang. Gimana caranya supaya berkembang gitu ya? Karena mungkin teman-teman bisa hayati ketika teman-teman menghadapi permasalahan itu teman-teman mulai berpikir apa nih yang terjadi, lalu sumber masalahnya di mana, potensi apa yang saya miliki supaya saya bisa menyelesaikan permasalahan ini. Itu adalah proses kita mengembangkan diri kita. Itu adalah proses kita mendewasakan diri kita. Jadi kita perlu untuk menghadapi masalah kita ya. Oke, ini adalah salah satu tokoh psikologi yang saya idolakan gitu ya. Namanya Carl Jung. Beliau adalah ahli psikoanalisa gitu ya. Beliau berkata bahwa be grateful for your difficulties and challenges, for they hold blessings. In fact, man needs difficulties. They are necessary for health, personal growth, individuation, and self-actualization. Jadi sebetulnya ketika kita menghadapi masalah, itu ada manfaatnya untuk kita, ada blessingsnya buat kita. Itu membantu kita untuk menjadi orang yang lebih sehat, secara mental lebih kuat, dan juga kita bisa mengaktualisasikan diri kita. Gitu.
Nah, ini yang perlu kita ingat juga. Dalam menghadapi masalah, seringkali kita merasakan perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan ya, gitu. Emosi yang tidak menyenangkan. Emosi itu ada banyak banget gitu. Yang teridentifikasi dan dinamakan itu juga ada banyak, ya. Tapi mungkin kita akan bahas sedikit saja emosi-emosi yang apa ya, yang dekat dengan kehidupan kita atau sering kita dengar. Ada rasa senang, ada rasa sedih, ada rasa takut, ada rasa kecewa, ada rasa cemas, ada rasa marah, dan ada rasa benci. Semua ini sebetulnya memang didesain oleh Sang Pencipta gitu ya, agar supaya kita bisa survive dalam hidup. Kita seringkali menganaktirikan nih emosi-emosi yang tidak menyenangkan kayak sedih, takut, kecewa, cemas gitu. Jadi kita pengennya senang aja. Oke sih, wajar sih memang kalau misalnya kita pengen senang. Tapi kita juga perlu tahu sebetulnya apa sih fungsi dari emosi yang diberikan kepada kita. Misal, kalau kesedihan, sedih adalah salah satu emosi yang seringkali kita hindari. Sebetulnya sedih ini adalah bentuk tubuh dan perasaan kita dan mental kita untuk memberitahukan kepada kita bahwa ada sesuatu yang berharga dari hidup kita yang hilang. Misal kita kehilangan pekerjaan atau kita kehilangan orang yang kita sayang, orang yang kita cintai, itu sebetulnya bentuk sinyal-sinyal bahwa ada sesuatu yang berharga yang hilang dari hidup kita, sehingga kita perlu terima itu, lalu kita perlu mencari mengembalikan apa yang hilang atau mengganti apa yang hilang, seperti itu. Dan juga ini ada emosi lainnya yang biasanya dihindari, yaitu cemas dan takut. Ini emosi yang mirip tapi beda. Cemas dan takut itu sama-sama sinyal alarm bagi diri kita bahwa ada bahaya yang sedang mengintai kita. Tapi bedanya kalau takut itu sumber bahayanya ada di hadapan kita. Jadi kalau misalnya kita lihat ular lewat, terus tiba-tiba kita deg-degan, rasanya pengen lari, lalu rasanya gimana ya, nggak enak gitu ya di badannya. Nah, itu adalah takut. Kalau cemas itu adalah sifatnya antisipatif. Jadi apa yang kita takutkan itu belum terjadi sekarang, tapi mungkin akan terjadi di masa depan. Misal, kita ada interview kerja, atau kita harus presentasi di depan direksi. Dari sekarang nih kita udah mulai deg-degan nih, mulai kayak aduh gimana nih kalau misalnya gagal, gimana nih kalau gini, gimana nih kalau gitu. Nah, itu adalah kalau udah perasaan marah-marah juga sinyal bahwa ada sesuatu yang mengganggu kita, sehingga kita perlu menyelesaikan atau menghadapi apa yang mengganggu kita dan menyelesaikan kayak gitu. Jadi semua emosi perlu kita terima. Nah, dalam menghadapi masalah itu wajar sekali ketika kita merasakan cemas, takut, sedih, marah. Ya, tapi ada saat-saat di mana emosi tersebut dikatakan tidak wajar, atau kita punya pemikiran-pemikiran buruk gitu ya yang pada akhirnya menjadi tidak wajar. Dikatakan tidak wajar itu gimana? Sebenarnya kuncinya ada 4D. Ada distress, dysfunction, danger, dan deviant. Kalau distress ini sebetulnya asal katanya kan dari stres ya. Mungkin kalau teman-teman belum tahu, stres itu adalah kondisi di mana tubuh kita tegang, mengalami ketegangan secara mental, secara psikologis. Ya. Kalau misalnya kita marah, itu ada ketegangan dalam diri kita stres. Kalau kita sedih, ada ketegangan juga dalam diri kita, itu kita stres. Begitu pula dengan cemas dan takut. Nah, stres itu dibagi dua, teman-teman. Ada distress, ada eustress. Eustress adalah stres yang membantu kita supaya kita menghadapi permasalahan kita dan kita memotivasi kita untuk melakukan sesuatu, untuk berkembang. Itu eustress, fungsinya bagus. Tapi kalau distress itu adalah stres yang kita persepsikan dengan pesimisme sehingga kita jadi demot, nggak mau ngerjain apa-apa, nggak mau ngapa-ngapain. Nah, itu distress. Ketika sudah muncul distress, ini adalah tanda bahwa kita perlu berjaga-jaga, kita perlu berhati-hati. Lalu yang kedua ada dysfunction, atau kita jadinya tidak berfungsi secara normal dalam kehidupan. Misal saking cemasnya nih, kita jadinya, misalnya kita cemas, kita nggak suka bersosialisasi, karena kalau bersosialisasi itu membuat kita cemas. Gitu. Nah,
ketika kita terus menghindar dari lingkungan sosial, akhirnya kita jadi nggak mau ngampus, nggak mau ngantor, nggak mau kerja. Nah, ini bisa disebut dengan dysfunction. Jadi kita nggak berfungsi secara normal. Lalu ada danger atau sesuatu yang membahayakan baik diri sendiri maupun orang lain. Bayangkan nih teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman eh, terganggu oleh pikiran teman-teman sampai nggak bisa konsen, terus teman-teman menyeberang jalan yang lagi banyak kendaraan di situ. Itu kan bisa jadi berbahaya buat kita ya. Lalu juga ada lagi misalnya self injury, kita menyakiti diri sendiri, itu danger buat kita. Atau kita jadinya menyakiti orang lain. Kita jadinya mudah marah, mudah membentak, atau bahkan melakukan kekerasan fisik dan verbal kepada orang lain. Ini sudah dikatakan tidak wajar. Ini sudah jadi danger. Itu yang terakhir deviant. Deviant ini menyimpang. Yang bisa bisa menentukan ini menyimpang atau tidak tenaga ahli profesional ya dalam bidang mental health gitu. Jadi kita akan melihat psikolog dan psikiater misalnya akan melihat apakah perilaku kita sudah menyimpang dari perasaan sedih yang wajar atau perasaan marah yang wajar. Kalau misalnya menyimpang, kita masuk ke mana ya? Klasifikasinya itu ada panduan seperti itu. Nah, oke, kenapa sih kita bisa kena gangguan mental? Nah, ini sesuatu yang penting teman-teman hayati betul. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memahami diri sendiri dan juga untuk menghindarkan kita dari perilaku, dari pikiran yang judgmental terhadap orang lain, terutama pada orang-orang yang mengalami gangguan mental. Saya akan bahas satu-satu ya. Yang pertama, gen dan sejarah keluarga. Jadi, teman-teman mungkin pernah dengar depresi, pernah dengar anxiety disorder, kayak misal social anxiety, atau OCD, atau apalagi ya, gangguan kecemasan general gitu. Itu adalah sesuatu yang bisa diturunkan secara genetik. Biasanya psikolog dan psikiater akan bertanya gitu ya pada klien, ada riwayat yang sama nggak keluarganya ya, orang tua dan sebagainya, karena ini mungkin diturunkan. Lalu pengalaman hidup yang sangat stressful dan tidak terselesaikan, terutama ketika kecil. Mungkin kita mengalami physical abuse, verbal abuse, atau bahkan mungkin sexual abuse, dan ini tidak terselesaikan, ini bisa berpotensi menimbulkan gangguan mental. Lalu faktor biologis, misalnya hormon-hormon yang tidak seimbang, itu bisa menimbulkan gangguan mental. Atau brain injury, kita mengalami kecelakaan, gitu ya, sehingga ada terjadi sesuatu lah di otak gitu ya, sehingga otaknya tidak berfungsi secara normal. Lalu ibu yang terpapar virus atau zat kimia berbahaya ketika hamil. Nah, ini yang saya titipkan betul pada teman-teman gitu ya. Nanti untuk calon-calon ibu dan calon-calon suami yang nanti istrinya hamil gitu ya. Jaga baik-baik kondisi fisik dan mental karena ini bisa berpengaruh pada kesehatan baik ibu dan juga bayi. Dan saya doakan ya teman-teman, semoga teman-teman jadi orang sukses, bisa mendapatkan jabatan-jabatan yang tinggi di perusahaan yang teman-teman inginkan. Tapi saya titip untuk membuatkan kebijakan-kebijakan yang pro kesehatan fisik dan kesehatan mental, terutama untuk ibu yang sedang hamil karena ini sangat penting. Lalu juga konsumsi alkohol atau zat kimia yang sifatnya rekreasional. Rekreasional itu sebenarnya nggak penting-penting banget gitu ya. Cuma biar kita senang, misal kayak zat adiktif, narkoba, dan sebagainya, sebaiknya kita hindarkan saja. Lalu memiliki penyakit berat. Teman-teman bayangkan kalau misalnya teman-teman kena kanker, teman-teman kena penyakit jantung, teman-teman mungkin kena HIV dan sebagainya, ini adalah sesuatu yang tidak mudah untuk diterima. Ini adalah sesuatu yang membutuhkan proses untuk kita healing gitu ya. Jadi ini kita butuh kesabaran lebih ketika menghadapi penyakit yang berat. Sehingga mungkin ketika memiliki penyakit fisik yang berat itu bisa juga terpengaruh gangguan mental. Lalu lingkungan yang kurang suportif, misal keluarga yang kurang harmonis atau lingkungan pertemanan yang kurang harmonis, dengan pacar sering berantem, sering bertengkar, nggak ada penyelesaiannya. Nah, ini juga bisa mempengaruhi kesehatan mental kita. Nah, setelah kita pelajari nih, ini baru contoh dari
penyebab gangguan mental ya. Sebenarnya masih ada hal-hal lain yang berpengaruh. Tapi dari sini aja kita bisa lihat teman-temannya bahwa ada hal-hal yang sebetulnya di luar kendali kita, seperti genetik, pengalaman hidup, brain injury, faktor biologis. Siapa sih yang mau mengalami uh, mengalami kekerasan ketika kecil? Siapa sih yang mau diturunkan genetik yang mungkin kurang baik? Siapa sih yang mau kecelakaan sampai otaknya terdampak gitu ya. Jadi ketika teman-teman bertemu dengan orang-orang yang berbeda, yang mungkin aneh, yang mengalami gangguan mental, teman-teman perlu camkan ini bahwa mereka juga nggak mau gitu mengalami hal ini. Ini berguna supaya kita bisa meningkatkan empati kita ya. Oke, segitu tentang kesehatan mental. Lalu gimana sih hubungannya dengan perilaku kita sehari-hari? Gimana hubungannya dengan media sosial dan juga aktivitas kita di dunia nyata? Tidak bisa dipungkiri ya, teman-teman ya, bahwa kita sekarang hidup di dua dunia. Bukan darat dan laut, tapi dunia nyata dan dunia maya, dunia digital. Kita menghabiskan waktu dengan orang-orang di dunia nyata sehari-hari, tapi juga menghabiskan waktu di dunia digital dengan buka Instagram, TikTok. Sekarang TikTok lagi hits banget ya, gitu banyak yang mengakses TikTok. Lalu ada Twitter, ada YouTube, ada Facebook. Semua ini mempengaruhi bagaimana kita berperilaku. Ini mempengaruhi persepsi kita, bagaimana juga kita merasakan. Kita nggak bisa gitu ya bilang kalau ini mah nggak akan berpengaruh sama hidup kita, karena ini akan mempengaruhi hidup kita. Gitu. Nah mungkin ya, ini mungkin kita perlu hayati ke dalam diri kita. Kita perlu melihat pengalaman-pengalaman kita ya. Mungkin kita pernah mengalami masa di mana ketika kita buka media sosial, rasanya tuh jadi ngerasa sedih atau ngerasa cemas atau bahkan kesepian. Nah ternyata nih teman-teman ya, beberapa penelitian, sebenarnya nggak beberapa sih, banyak penelitian yang menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara penggunaan media sosial yang berlebihan ya, dengan kemunculan perasaan yang tidak menyenangkan seperti rasa cemas, sedih, dan kesepian. Sebetulnya yang membuat kita jadi merasakan perasaan yang tidak menyenangkan itu bukan media sosialnya, tapi konten yang kita lihat dan juga persepsi yang kita miliki tentang konten tersebut. Misal, kita buka media sosial lalu kita melihat kehidupan orang lain yang kayaknya lebih baik dari kita ya, kok mereka udah punya kerjaan yang bagus, gajinya banyak, besar gitu ya. Mereka udah bisa beli rumah, mereka udah bisa beli kendaraan, bisa jalan-jalan ke sana sini dan sebagainya. Terus pada akhirnya kita melihat dari kita kok nggak bisa ya mendapatkan apa yang mereka miliki, terus akhirnya kita sedih, kita kecewa, kita cemas, gitu ya. Itu mungkin saja terjadi. Ketika kita mengcompare diri kita dengan orang lain, gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat lebih dalam, gitu ya, dampak negatif dari media sosial, itu juga ada hubungannya dengan relasi, gitu ya, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Mungkin ada beberapa dari kita yang melupakan relasi di kehidupan nyata karena saking asiknya gitu ya buka media sosial sampai kita jadinya mengabaikan orang yang dekat. Mendekatkan yang jauh itu bagus, tapi menjauhkan yang dekat itu kurang baik ya, teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan yang muncul yang perlu kita tanyakan kepada diri kita kalau kita merasakan hal yang demikian. Kita jadi melupakan relasi di kehidupan kita. Kenapa ya kok saya jadi ngerasa lebih nyaman ketika berinteraksi lewat dunia maya atau dengan orang-orang yang nggak benar-benar saya kenal, gitu ya. Apakah ada permasalahan di dunia nyata sehingga saya lari ke dunia maya? Mungkin saya merasa cemas terhadap lingkungan di dunia nyata, atau ada permasalahan yang tidak selesai, gitu ya. Ini sesuatu yang perlu kita dalami, perlu kita ketahui. Gitu. Terus kita juga kadang membandingkan diri secara tidak sehat, sudah dijelaskan tadi ya. Lalu kita menjadi pelaku atau korban cyberbullying. Sekarang kayaknya gampang banget ya jari netizen itu untuk mengatakan kata-kata kasar di kolom komentar.
Itu padahal ini dampaknya tidak hanya buruk pada korban, tapi juga untuk pelaku. Kalau dari segi korban sendiri udah pastilah ya, jadinya keberhargaan dirinya bisa jadi menurun gitu ya, lalu jadinya merasa tidak berharga, merasa tidak percaya diri gitu karena kita menyalurkan agresinya kepada orang tersebut. Atau kalau kita jadi pelaku juga ini tidak baik buat kita. Kenapa? Karena kita memperkuat perilaku agresif yang tidak pada tempatnya, marah yang tidak pada tempatnya. Gitu. Nah, ini juga yang perlu kita tanyakan. Kalau misalnya ternyata kita pelaku cyberbullying nih, apa yang menyebabkan saya jadi pelaku cyberbullying? Uh, Pelaku cyberbullying itu emosi yang mendasarinya adalah kemarahan, agresi. Biasanya agresi atau kemarahan ini berasal dari frustasi. Ada sesuatu yang tidak tercapai dalam hidup. Nah, sebetulnya cara yang lebih konstruktif adalah kita tanya sama diri kita sendiri, apa sih sebetulnya yang belum fulfilled dalam hidup kita, kok kita jadinya sampai marah-marah sama orang lain di dunia digital, di media sosial gitu. Lebih baik kita mencoba untuk mencapai apa yang belum kita miliki daripada kita menyalurkan agresi yang tidak terarah gitu. Nah, lalu juga jadinya kita terdistraksi dalam belajar atau bekerja. Ini sering terjadi ya, kalau misalnya kita lagi kerja gitu ya, atau lagi ngampus, terus aduh bosan buka Instastory gitu ya, atau buka TikTok, lupa aja tiba-tiba udah sejam. Gitu. Nah, ini juga perlu kita waspadai. Lalu tidak punya waktu untuk refleksi diri. Ini sesuatu yang menurut saya mengkhawatirkan. Itu kenapa? Karena untuk mengetahui permasalahan kita perlu refleksi diri. Kita perlu meluangkan waktu untuk memahami siapa kita, memahami seperti apa kita dibesarkan, potensi-potensi yang kita punya apa, lalu sumber masalah kita sebetulnya apa, gitu supaya kita jadi lebih mudah untuk menyelesaikan permasalahan kita. Saya sering dapat klien gitu ya, yang datang dengan keluhan mereka merasakan emosi A, B, C, D, E, tapi ketika ditanya kapan dan ditanya apa penyebabnya, mereka nggak bisa jawab. Gitu. Ada kemungkinan bahwa mereka belum meluangkan waktu untuk refleksi diri. Tapi untungnya mereka punya kesadaran untuk datang ke tenaga ahli profesional seperti psikolog dan psikiater untuk merefleksikan dirinya dan memahami sebetulnya sumber masalahnya di mana. Gitu. Lalu melakukan segalanya untuk pansos ini juga yang aduh serem gitu ya. Saya sekarang lihat banyak prank-prank yang sebetulnya berbahaya. Lalu kita juga sering lihat konten-konten yang mungkin menjatuhkan orang lain, konten-konten yang menjelek-jelekan orang lain. Kenapa ini tidak sehat? Sebetulnya tidak sehat tidak hanya buat diri sendiri, tapi juga untuk lingkungan. Kenapa? Karena bayangkan ketika yang melihat adalah remaja, anak-anak, gitu ya, bahkan orang dewasa juga sekarang banyak sih gitu ya. Pada akhirnya orang yang nonton konten-konten seperti ini merasa bahwa berperilaku tidak baik sama orang lain itu boleh, membahayakan orang lain itu boleh. Nah, ini sesuatu yang perlu kita sadari untuk kita hindarkan. Lalu berdampak pada gangguan tidur. Saking keasikannya buka media sosial, gadget, jadinya kita nggak tidur-tidur gitu. Akhirnya nanti kualitas tidurnya buruk, pekerjaan kita juga jadinya nggak optimal, ya maksimal. Lalu memperkuat gejala kecemasan dan depresi. Kenapa? Gitu ya. Mungkin kita sudah punya kecemasan dan depresi sebelumnya, tapi ketika kita menghadapi media sosial gitu ya, itu diperkuat gitu karena kita melihat konten-konten yang tidak sehat lah buat kesehatan mental kita. Atau mungkin kita lari dari kecemasan dan depressed feeling yang kita miliki ke media sosial. Nah, ini juga yang menarik, teman-teman ya. Kita juga sering dengar adanya social media addiction atau ketergantungan terhadap sosial media dan juga terhadap gadget. Apa sih yang mendasarinya? Kenapa bisa seperti itu? Sebetulnya ada dua prinsip nih. Yang pertama ada pleasure principle, yang kedua ada pain. Yang pertama itu karena media sosial, karena gadget itu memberikan banyak kesenangan buat kita,
akhirnya kita terus-terusan menginginkan perasaan senang tersebut gitu. Nah, kalau pain itu mungkin di dunia nyata ada sesuatu masalah yang nggak bisa kita selesaikan, akhirnya kita lari ke media sosial gitu. Dan juga media sosial itu sebetulnya bekerja seperti judi. Kenapa saya bilang seperti judi? Itu karena gini, coba bayangkan ya, ketika kita main judi itu kita mempertaruhkan uang, lalu kita nggak tahu kapan kita akan menang. Jadwalnya tuh nggak tahu gitu kapan kita akan menang, kapan kita akan kalah. Nah, hal tersebut secara psikologi itu sebetulnya menyebabkan adiksi. Sesuatu yang kita nggak tahu gitu itu pada akhirnya akan membuat kita jadinya ngecek lagi, ngecek lagi, ngecek lagi. Gitu. Sama seperti media sosial. Kita nggak tahu siapa yang akan nge-like kita. Ketika kita update mungkin story gitu ya, kita nggak tahu siapa yang akan ngelihat story kita. Apakah gebetan kita bakal ngelihat story kita gitu ya, atau orang-orang yang kita sasar untuk melihat story kita nih bakal ngelihat atau enggak gitu ya. Pada akhirnya kita jadi ngecek terus udah berapa likes ya, udah berapa view ya. Seperti itulah kenapa pada akhirnya sosial media bisa jadi adiktif. Tapi tentu ya kita harus bersikap adil terhadap apapun termasuk media sosial gitu, bahwa sebenarnya media sosial juga punya banyak dampak positif. Yang pertama adalah mendekatkan yang jauh. Mungkin teman-teman LDR sama orang tua, teman-teman rantau gitu ya, LDR dengan pacar, LDR dengan sahabat-sahabat. Nah, media sosial ini mendekatkan kita dengan orang-orang yang jauh. Juga mempererat hubungan yang sudah ada, kita jadinya bisa komunikasi gitu ya secara intens dengan orang-orang terkasih. Lalu ada sumber informasi yang bermanfaat, kita jadinya tahu tentang kesehatan mental, kita tahu tentang kesehatan fisik, diet, olahraga, kita melihat konten-konten humor gitu ya, itu berfungsi baik gitu ya untuk kehidupan kita. Dan juga sebetulnya kan kalau misalnya kita sosialisasi secara langsung, itu otak kita tuh mensekresi yang namanya oksitosin atau hormon kebahagiaan. Nah, sama kalau misalnya kita menggunakan media sosial dengan bijak untuk bertemu dengan orang-orang yang kita sayang, sama rasanya gitu. Itu juga mensekresikan oksitosin sehingga kita menjadi lebih bahagia gitu. Lalu juga terkoneksi dengan bantuan kesehatan mental. Kita jadi lebih mudah untuk konseling menggunakan media sosial, lalu membentuk komunitas support group. Ini sekarang sudah banyak ya terbentuk support group. Ya, nah, oke. Okay. Itu materi tentang kesehatan mental dan juga bagaimana kaitannya dengan era digital. Nah, kita lanjut aja dulu mungkin ya. Kita masuk ke self-help. Sebetulnya apa yang bisa kita lakukan untuk membantu diri kita sendiri sebelum mungkin kalau misalnya nanti tidak berhasil bisa menghadapi tenaga ahli profesional seperti psikolog atau psikiater gitu ya. Oke. Apa sih yang sebetulnya bisa kita lakukan? Kita perlu paham dulu bahwa kita hidup di dunia itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama ada tubuh, fisik. Yang kedua ada mind. Di dalam mind kita itu ada pikiran, ada persepsi, dan juga ada perasaan, ada keinginan, desire, gitu. Itu ada di mind. Nah, kalau soul itu adalah bagian terdalam dari kita. Itu adalah bagian yang terkoneksi dengan Tuhan, dengan Sang Pencipta, dan juga dengan alam semesta. Nah, ketiganya perlu kita seimbangkan. Ketiganya perlu sehat supaya kita bisa sehatnya secara utuh. Nah, kita akan bahas satu persatu gitu ya, apa yang bisa kita lakukan mulai dari body, mind, dan soul. Pertama dari body dulu. Nah, ketika kita menghadapi permasalahan, kita seringkali stres. Ketika stres, itu mungkin perasaannya sedih, mungkin perasaannya marah, perasaannya takut, kecewa. Nah, sebetulnya otak kita sedang memberikan informasi nih pada kita bahwa ada sesuatu yang berbahaya dalam hidup kita. Nah, pada akhirnya otak kita ini akan mempersiapkan tubuh kita untuk menghadapi bahaya tersebut. Makanya kalau teman-teman ngerasa cemas, takut, atau lagi marah, itu rasanya otot-otot tegang.
gitu ya. Aliran darah jadi lebih kencang, dada terasa lebih sesak gitu ya. Lalu jantung berdebar, itu sebetulnya adalah respon yang memang sudah ada dari zaman primitif dulu gitu ya, dari uh, zaman nenek moyang kita. Saya pernah baca buku judulnya Sapiens dari Yuval Noah Harari. Beliau berkata bahwa sebetulnya respon tubuh kita terhadap kecemasan dan ketakutan dan bahaya itu sama seperti apa yang terjadi di zaman dulu. Kalau zaman dulu mungkin yang dihadapi itu adalah binatang buas, misalnya gitu, sehingga kita perlu lari atau kita perlu fight gitu, kita perlu menghadapinya, gitu, melawan. Nah, kita juga ternyata merasakan hal yang sama, walaupun bahayanya ternyata bukan bahaya fisik. Gitu. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Sebetulnya kunci supaya kita bisa menyelesaikan permasalahan adalah tenang, relax. Dan kondisi relax itu bisa kita capai dengan mengolah nafas kita. Mau dari sisi psikologi ataupun dari sisi spiritual, yoga, meditasi gitu ya. Nafas ini penting sekali supaya kita bisa jadi lebih tenang. Caranya gimana sih? Caranya adalah kita bisa tarik nafas. Ini yang paling sederhana aja ya, karena teknik pernafasan itu ada macam-macam banget. Kalau misalnya dijelaskan satu persatu, itu akan makan waktu. Kita lakukan yang termudah saja. Jadi teman-teman bisa tutup mata gitu ya. Lalu teman-teman tarik nafas 2 hitungan. Lalu dihembuskan 2 hitungan. Lalu tarik nafas kembali 2 hitungan. Lalu keluarkan 4 hitungan. Tarik nafas 2 hitungan, keluarkan 4 hitungan, terus seperti itu ya. Dicoba sambil memejamkan mata. Ya, nanti mungkin sewaktu-waktu ketika teman-teman merasakan sedang melakukan teknik relaksasi ini, sedang mengatur nafas, mengolah nafas, mungkin ada pemikiran-pemikiran negatif. Ada yang bilang kalau kamu tuh nggak berharga, kamu tuh kurang ini, kurang itu, kamu tuh nggak kompeten dan sebagainya. Biarkan pemikiran tersebut ada di situ. Kita kembali fokus ke nafas kita. Nanti kita bisa masukkan teknik yang namanya positive self-talk ketika kita sedang relaksasi, ketika kita sedang mengolah nafas. Positive self-talk akan saya jelaskan di materi berikutnya ya. Oke, lalu apalagi nih? Olahraga secara teratur dan tidur cukup ini juga penting. Karena dengan berolahraga kita menjadi lebih sehat. Olahraga juga sebetulnya membantu tubuh kita supaya mensekresi hormon kebahagiaan. Dan juga tidur cukup ini penting. Karena kalau misalnya tidurnya kurang atau tidak berkualitas, kita bisa stres. Gitu. Lalu makan makanan sehat secara teratur. Tentu ya, ini karena apa yang kita masukkan akan diolah dan akan berdampak kepada psikis dan jiwa kita. Lalu mind. Apa yang bisa kita lakukan dengan mind kita, dengan perasaan dan pikiran kita? Tentu meluangkan waktu untuk kontemplasi dan refleksi ini penting. Jadi kalau misalnya kita udah kebanyakan nih lihat media sosial atau main gadget, luangkanlah waktu untuk berpikir, untuk berkontemplasi, untuk berefleksi sebetulnya apa yang terjadi pada kehidupan kita. Lalu pengalaman apa saja yang sudah terjadi, potensi yang kita miliki sebetulnya apa, perasaan yang kita rasakan itu apa. Itu penting supaya kita paham apa yang perlu kita lakukan untuk menyelesaikan masalah kita. Pertanyaannya sebetulnya bebas, teman-teman boleh menanyakan apapun yang teman-teman ingin ketahui dari diri teman-teman sendiri. Ini saya kasih contoh aja ya. Yang pertama adalah apa yang saya rasakan. Gitu. Mungkin kita ngerasa ada sesuatu yang tidak menyenangkan dalam diri kita, tapi apa? Gitu. Sedihkah? Marahkah? Kecewa? Takut atau cemas? Karena masing-masing emosi itu memberikan sinyal yang berbeda. Gitu. Mungkin misalnya, oh saya cemas. Oke. Kalau cemas berarti ada insecurity dalam diri kita. Ada sesuatu yang dirasa tidak aman bagi diri kita. Berarti ada bahaya. Gitu. Dan kita sedang menghadapi bahaya. Oke, bahaya apa sih yang kita hadapi sekarang? Sejak kapan perasaan ini muncul? Supaya kita bisa spesifik. Gitu. Oh, di 3 tahun yang lalu saya mengalami bullying. Pada akhirnya, sampai sekarang ketika menghadapi lingkungan yang mirip, maka saya akan merasa alert terus. Maka saya akan merasa cemas terus. Gitu. Jadinya saya takut untuk masuk, saya cemas untuk masuk ke lingkungan sosial. Nah,
Dengan begini kita jadinya tahu sebetulnya sumber masalah kita apa. Ini memang sesuatu yang tidak mudah, tapi ini perlu kita lakukan supaya masalah yang ada di alam bawah sadar itu bisa kita angkat ke alam sadar sehingga kita bisa menyelesaikannya. Gitu. Lalu juga mungkin kita bisa nanyakan dampak gadget tuh bagus nggak sih buat kita? Terus yang bagus itu buat kita berapa lama sih main gadgetnya? Nah ini kita bisa tanyakan kepada diri sendiri karena nggak ada rumus baku berapa jam yang bagus gitu ya. Itu tergantung pada persepsi orang masing-masing. Gitu. Nah, kita juga bisa mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan kita. Nanti itu semua bisa kita tuliskan dalam satu jurnal. Kalau di psikologi namanya journaling. Kita membuat seperti diary, gitu kita menumpahkan semua perasaan, emosi, dan juga apa yang kita pikirkan ke dalam kertas. Dan kita buat dalam bentuk tulisan, gitu ya. Ini kenapa penting? Karena sebetulnya ketika kita sedang memberikan pertanyaan kepada diri sendiri, ketika kita sedang menuliskan pengalaman hidup kita, itu kita sedang mensistematisasikan pengalaman-pengalaman yang kita hadapi. Semakin sistematis, semakin konkret ada di hadapan kita di dalam jurnal, maka akan semakin mudah untuk kita memahaminya. Karena kalau ada di kepala doang, biasanya terdistraksi dengan pikiran-pikiran yang lain gitu. Bisa jadi ada muncul pikiran lain jadinya lupa, nanti ingat lagi ada pikiran lain lupa. Nah, makanya kita tuliskan di jurnal. Nah, ini juga bisa dikasih gambar-gambar gitu ya. Bisa dikasih lukisan-lukisan. Kalau saya, karena saya seorang ilustrator juga gitu ya, saya suka membuat lukisan yang sebetulnya menggambarkan kehidupan saya, menggambarkan diri saya, sehingga saya mengingat, oh ini loh, saya pernah mengalami ini, saya pernah mengalami itu. Nah, oke. Ini juga yang perlu kita aware terhadap diri kita, kekurangan dan kelebihan kita. Ya, gimana caranya supaya kita aware? Kita tanyakan pada diri kita sendiri sebetulnya apa sih sesuatu yang bisa kita kembangkan dari diri kita. Things that I can improve. Gitu ya. Oke. Apa yang bisa kita improve dari diri kita. Mungkin saya orang yang cemas. Gitu. Oke, gimana caranya supaya saya bisa lebih tenang ketika menghadapi apa yang saya cemaskan. Itu sesuatu yang sebetulnya bisa diimprove. Tapi kalau misalnya kita punya value bahwa misal kita tuh aduh saya lihat hidung saya pesek rasanya saya nggak suka deh dengan hidung saya yang seperti ini gitu. Tapi saya juga punya value bahwa saya nggak boleh operasi plastik nih. Nah, oke, itu sesuatu yang kita hanya bisa accept untuk sekarang. Tapi kita bisa bantu diri kita dengan melihat sebetulnya apa sih dari diri kita yang kita suka. Misalnya, oh senyum saya manis, mata saya indah, kayak gitu ya. Nah, itu bisa kita identifikasi melalui kekuatan dan kualitas yang kita miliki. Things I am good at. Apa sih yang saya bagus? Saya kalau melakukan sesuatu terus hasilnya bagus, itu kita perlu tuliskan. Lalu compliment I have received. Saya dapat pujian kalau saya ngelakuin apa sih? Gitu. Terus what I like about my appearance. Apa aja yang saya suka dari fisik saya. Challenges I have overcome. Apa saja yang sudah saya permasalahan apa saja yang sudah saya selesaikan. Lalu saya bantu orang lain tuh dengan cara apa sih? Lalu apa sih yang membuat saya berbeda dalam in a good way gitu ya dengan orang lain? Lalu apa nilai-nilai yang saya pegang teguh dan juga waktu di mana saya membuat orang lain senang. Nah, ini perlu kita aware. Kenapa? Karena kita perlu adil sama diri kita sendiri. Bahwa selama ini kita hanya mungkin berpikir tentang sesuatu yang buruk-buruknya aja tentang diri kita. Sekarang kita perlu aware terhadap kelebihan kita. Bukan untuk sombong, karena ini bukan untuk ditunjukkan kepada orang lain, tapi untuk ditunjukkan kepada diri sendiri. Gitu ya. Kalau sebetulnya saya itu meter. Gitu. Oke. Lalu belajar untuk menyayangi diri sendiri. Klise sih, maksudnya kayak kita sering dengar ini gitu ya, tapi gimana nih caranya? Oke, mungkin ini suatu konsep yang abstrak. Kita konkretkan supaya kita lebih mudah untuk memahami. Belajar untuk menyayangi diri sendiri bisa kita mulai dengan kita nanti di rumah masing-masing cari tempat yang cari tempat yang nyaman, tempat yang sepi gitu ya. Lalu teman-teman tutup mata, terus nanti teman-teman olah nafas, tarik nafas, buang nafas, sama seperti yang tadi saya sudah katakan gitu ya.
Lalu teman-teman mungkin akan terpikirkan pikiran-pikiran negatif. Biarin pikiran-pikiran negatif tersebut ada di situ, nggak apa-apa. Kita fokus aja ke nafas kita, lalu kita mulai untuk membayangkan orang yang sayang sama kita. Orang-orang yang perilakunya membuat kita nyaman. Ya, kita bayangkan apa yang mereka lakukan, perilakunya seperti apa, lalu kata-kata apa yang mereka sampaikan kepada kita. Oke, contohnya mungkin kita membayangkan orang yang kita sayang, lalu dia bilang, kalau oke, permasalahan yang kamu rasakan itu berat, tapi kita bisa usaha bersama-sama, kita bisa cari tahu gimana cara menyelesaikannya. Saya ada untuk kamu, kalaupun kamu gagal, kita coba lagi. Itu adalah kata-kata yang baik kepada diri kita. Itu tandanya kita sedang menyayangi diri kita. Nah, kita contoh kata-kata dari orang tersebut dan kita lakukan kepada diri sendiri. Kita berikan kata-kata positif untuk diri kita, biarkan kata-kata negatif itu ada, kita berikan aja kata-kata positif untuk diri kita. Nah, nanti volume dari suara-suara yang mengkritik kita itu akan mengecil. Mungkin sadar tidak sadar nih teman-temannya, kita lebih mencontoh orang-orang yang melakukan perilaku yang buruk kepada kita daripada orang-orang yang berperilaku baik sama kita. Kita seringkali justru malah menyalahkan diri sendiri, kita seringkali justru malah membuat diri sendiri tidak nyaman, merendahkan diri sendiri gitu ya. Itu kita lagi mencontoh orang yang melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan sama kita. Nah, untuk berperilaku adil, kita perlu mencontoh orang-orang yang menyayangi kita. Seperti itu ya. Nah, itu bisa dijadiin mantra nih nanti kata-katanya. Setiap teman-teman cemas, setiap teman-teman takut, setiap teman-teman marah, teman-teman bisa katakan itu. Oke, saya perlu tenang, saya perlu, saya bisa menghadapi ini, saya bisa berusaha untuk menyelesaikan ini. Masalah sukses atau gagal, kita serahkan pada semesta. Apapun nanti hasilnya, kita akan mendapatkan pembelajaran. Itu kata-kata yang positif untuk diri kita ya. Oke, lalu ini aktivitas yang merangsang hormon kebahagiaan. Ini juga sesuatu yang penting untuk kita lakukan supaya kita lebih happy gitu ya. Kalau kita stres, cemas, takut gitu ya, yang muncul adalah kortisol. Nah, hormon kebahagiaan itu ada endorfin, ada serotonin, dopamin, ada oksitosin gitu ya. Ini membantu kita untuk merasa lebih baik. Apa aja yang bisa kita lakukan? Oke, simpan dulu media sosialnya, simpan dulu gadgetnya, kita main ke alam. Main ke alam ini ternyata bisa membuat kita lebih tenang, damai, dan juga bisa meningkatkan kebahagiaan kita. Lalu kita meditasi, kita terhubung dengan alam semesta dan juga dengan sang pencipta. Gitu. Meditasi tidak harus selalu bentuknya duduk gitu ya, seperti yang teman-teman sering lihat. Sebetulnya kalau teman-teman muslim dengan sholat itu sudah meditasi. Teman-teman yang mungkin non-muslim dengan berdoa, dengan sembahyang, itu juga sebetulnya kita bermeditasi. Itu melegakan. Kenapa? Karena kita sadar bahwa ada higher force, ada suatu kekuatan yang lebih besar dari kita yang sebetulnya mengatur kita. Bahwa ketika kita mengalami kegagalan, itu semua sudah diatur dan kita bisa menghadapinya. Gitu. Lalu berolahraga juga penting. Tadi udah dijelaskan ya. Lalu juga humor ketika kita melihat konten-konten lucu gitu ya di YouTube atau di Instagram, di TikTok, itu membuat kita merasa lebih bahagia, tapi jangan kelamaan ya gitu, nanti lupa waktu, akhirnya pekerjaan nggak selesai. Massage, dipijit, itu juga bisa merangsang hormon kebahagiaan. Bertemu dengan orang yang kita sayang juga sama. Lalu kita berpelukan, kita ketemu teman-teman, itu bisa merangsang hormon kebahagiaan juga. Yang terakhir adalah mendengarkan lagu. Dan juga terlibat dalam kegiatan seni. Oke. Terakhir, materinya sudah selesai, tapi saya akan tutup dengan satu karya, sepertinya ini kayaknya puisi deh ya, gitu, dari seorang pemuka agama, tapi kita tidak perlu bahas agamanya ya, kita lihat pemikirannya dia yang menurut saya luar biasa. Gitu. Ini dari Imam Ali bin Abi Thalib. Mungkin akan saya bacakan. You,
Your sickness is from you, but you do not perceive it. And your remedy is within you, but you do not sense it. You presume you are a small entity, but within you is enfolded the entire universe. You are indeed the evident book by whose alphabets the hidden become manifest. Therefore, you have no need to look beyond yourself. What you seek is within you if only you reflect. Mungkin untuk orang-orang yang beberapa kali lihat webinar saya selalu bawain uh, puisi ini gitu ya, karena ini menurut saya indah sekali dan menggambarkan proses kehidupan manusia. Gitu. Bahwa seringkali kita nggak sadar gitu bahwa rasa sakit yang kita rasakan itu sebetulnya berasal dari dalam diri kita. Buktinya adalah ketika ada satu kejadian, buat kita itu bisa menyakitkan, tapi buat orang lain itu enggak. Itu biasa aja. Berarti terjadi proses dalam diri kita. Lalu obatnya sebetulnya ada dalam diri kita. Tapi kita seringkali nggak aware terhadap itu. Kita seringkali merasa bahwa kita itu entitas yang kecil. Kita tuh makhluk yang sangat kecil. Itu kita memang penting untuk kita miliki karena kita perlu rendah hati ya. Gitu. Tapi kita juga perlu sadar betul bahwa dalam diri kita itu ada alam semesta yang sangat luas. Alam semesta yang terbentuk dari pengalaman-pengalaman kita, dari petualangan kita, dari potensi-potensi yang kita miliki, dan juga dari kehidupan orang-orang sebelum kita yang diturunkan kepada kita lewat genetik, lalu lewat norma, lewat aturan-aturan dan nilai-nilai dalam kehidupan gitu ya. Itu kita perlu sama-sama sadari betul. Jadi kita ini kayak buku gitu ya. Kalau misalnya kita nggak baca, kita nggak tahu apa yang ada di dalam diri kita gitu. Apa yang terpendam itu perlu kita cari supaya manifest dalam kehidupan kita, supaya kita bisa gunakan itu untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita sebetulnya nggak perlu cari jauh-jauh, kita cari dalam diri kita akan menemukannya kalau kita merefleksikan diri. Nah ini juga sebetulnya yang proses yang terjadi ketika teman-teman berhadapan dengan seorang psikolog. Psikolog, mungkin selama ini teman-teman bingung gitu ya, aduh nanti kalau misalnya saya ke psikolog, saya harus ngapain ya, saya harus ngomong apa ya, aduh kalau misalnya saya nangis gimana ya, gitu. Teman-teman nggak perlu khawatir gitu, karena psikolog itu sudah terlatih gitu untuk membuat situasi yang nyaman bagi kliennya untuk berbicara. Nanti ketika kliennya berbicara, uh, si psikolog ini akan membantu klien untuk melihat sebetulnya diri mereka seperti apa yang mereka punya sehingga mereka bisa menyelesaikan permasalahannya. Dan menangis itu wajar sekali ketika menghadapi seorang psikolog, itu bukan sesuatu yang perlu kita malu gitu ya. Oke. Terakhir yang perlu kita lakukan adalah ya hadapi permasalahan yang kita miliki gitu ya. Kalau permasalahan tentang gadget, hadapi gitu. Kita perlu mencari tahu gimana caranya supaya kita bisa berperilaku secara lebih konstruktif dengan media sosial, gadget dan sebagainya dan teknologi. Oke. Sekian materi dari saya. Terima kasih karena sudah mendengarkan gitu ya. Sekarang mungkin akan masuk sesi tanya jawab ya. Teman-teman tidak perlu ragu untuk bertanya. Silahkan bertanya, kita semua sama-sama belajar. Semoga dengan adanya diskusi, tanya jawab, kita jadi menambah ilmu kita. Oke, saya balikin ke Vika ya, Vika. Iya, oke baik, terima kasih banyak Kak Hilmi sudah berbagi, sudah sharing nih tadi tentang kesehatan mental itu sendiri seperti apa, kemudian juga kesehatan mental khususnya di era digital yang sedang kita jalani saat ini, dan juga tentang self-help gitu ya. Nah, kita akan masuk ke sesi Q&A saat ini, dan ternyata sudah ada beberapa pertanyaan nih Kak Hilmi. Iya, boleh. Oke, pertama itu ada dari Sania. Dari Sania ini beliau bertanya, Kak mau tanya nih, kalau sikap kita harus apa ya Kak kalau misalnya kita punya teman yang memiliki gangguan mental, apakah kita harus membedakan dia ataupun disamain aja, atau seperti apa sih sikap yang baik gitu ya untuk menghadapi teman kita satu ini gitu. Oke, saya coba jawab ya. Iya, boleh Kak Ilmi. Oke, tentu ketika orang punya gangguan mental, tadi saya jelaskan bahwa ada perilakunya yang berbeda dengan orang lain ya. Secara statistik itu berbeda gitu perilakunya, dan juga kita bisa merasakan itu, kita bisa mengobservasi perilaku tersebut. Gitu. Tentunya ketika orang punya kondisi yang berbeda, kita juga perlu menunjukkan perilaku yang berbeda gitu.
gimana caranya kalau orang ini butuh didengarkan, kita dengarkan, gitu ya. Kalau orang ini kita butuh bantuan, kita berikan bantuan, gitu. Tapi beda juga gitu dengan orang-orang yang kita jangan menyamakan orang-orang yang mengalami gangguan mental dan juga dengan yang disabilitas ya. Mungkin kalau yang disabilitas itu sebenarnya secara psikologi sehat gitu. Nah, kalau yang disabilitas mungkin kita memang perlu memperlakukannya dengan sama gitu. Tapi dengan orang yang dengan gangguan mental gitu, kita perlu berperilaku sesuai dengan sebetulnya apa sih yang mereka butuhkan gitu. Dan kita perlu mempersiapkan diri kita. Gitu sih. Oke. Oke, berarti kita harus kenali dulu gitu ya, kira-kira teman kita ini butuhnya apa gitu. Kalau misalnya memang butuhnya didengarkan, ya udah kita juga cukup mendengarkan gitu kan. Atau mungkin kalau misalnya memang ada gejala-gejala atau tindakan-tindakan yang tadi ya sudah menurut kita di batas wajar dan juga di batas kemampuan kita bisa bantu gitu ya, atau merujuk ke tenaga ahlinya atau seperti ke psikolog gitu ya Kak ya. Jadi kalau misalnya udah kelihatan dia melakukan sesuatu yang berbahaya, udah ada tendensi-tendensi misalnya mereka mau bunuh diri gitu ya, atau menyakiti diri, atau menyakiti orang lain. Nah ini kita perlu ajak bicara dia untuk bertemu dengan tenaga ahli profesional. Oke, kalau gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Helmi atas jawabannya dan juga semoga menjawab ya Kak Sania. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih Kak dari Liliana. Pertanyaannya adalah, halo Mas Hilmi, kalau misalnya pekerjaan kita terlalu banyak nih, sehingga tidak sempat untuk self-healing, nah gimana sih solusinya gitu kan? Tadi ada tips-tips ya untuk meluangkan waktu, tapi kalau misalnya kita udah sibuk kerja tuh gimana ya caranya? Gitu Kak. Iya, nah ini juga yang sering kali jadi dilema ya. Iya, Gitu, betul. kita punya tuntutan ke pekerjaan yang besar, gitu, sehingga kita nggak punya waktu untuk membantu diri kita sendiri. Nah, jawabannya sebetulnya sederhana sih. Jawabannya adalah mau nggak mau kita harus cari waktu gitu, untuk membantu diri kita sendiri. Kenapa? Karena kondisi mental kita berhubungan juga dengan pekerjaan kita nanti gitu. Kalau misalnya kondisi kesehatan mental kita nggak dijaga, ini bisa jadi juga mengganggu pekerjaan atau aktivitas kita sehari-hari. Jadi perlu meluangkan waktu. Kalau misalnya betul-betul nggak ada, ini berarti mungkin kalau misalnya memang sebetulnya kita bukan orang gimana ya, mungkin permasalahannya adalah dari kantor gitu ya, kantornya memberikan beban kerja yang terlalu besar di luar kemampuan kita sebetulnya. Nah, berarti teman-teman sedang berada di lingkungan yang kurang mendukung untuk kesehatan mental. Nah, tapi tentu teman-teman bisa diskusikan dengan orang-orang kantor gitu ya, supaya mungkin ambil cuti gitu untuk teman-teman mengistirahatkan diri, untuk teman-teman lebih memahami diri gitu. Jadi tetap harus sih meluangkan waktu untuk merefleksikan diri dan untuk healing. Betul sekali. Memang harus dicari ya celah-celah waktunya sendiri karena tadi sebenarnya berpengaruh ya sama produktivitas kita, kinerja kita. Pun kalau misalnya kita lagi kurang baik gitu ya keadaan mental pun pasti akan berpengaruh juga dengan fisik kita gitu kan, kinerja kita juga. Jadi emang akan saling berkaitan dan harus dipentingkan juga gitu. Jadi dicari waktu luangnya gitu ya untuk self healing. Oke, baik. Semoga menjawab untuk Liliana. Nah, kemudian ada pertanyaan berikutnya. Ini banyak banget nih, Kak, pertanyaannya. Pasti sangat antusias nih memang sama topik ini. Oke. Untuk selanjutnya dari Putri Kurniati nih, Kak. Kak, saya mau tanya tentang yang saya rasakan. Jadi saya tipe orang yang social anxiety. Namun di satu sisi saya harus bersosialisasi gitu kan karena kebutuhan pekerjaan. Nah, ini jadi pertentangan batin gitu ketika merasa cemas dan gelisah untuk diri saya sendiri. Jadi kira-kira solusi yang bisa dilakukan itu seperti apa ya, Kak? Oke, ini kita ngomong tentang social anxiety. Topik lain, tidak apa-apa. Coba jelaskan ya. Ini menjadi informasi baru buat kita semua. Social anxiety itu adalah kecemasan sosial, gitu ya. Tanda-tandanya adalah ketika kita masuk ke lingkungan sosial itu rasanya kita cemas.
Dengan kita membayangkan lingkungan sosial aja biasanya kita ngerasa cemas. Kita takut dikritik, kita takut mendapatkan perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan dari orang lain di lingkungan sosial, itu sehingga pada akhirnya kita jadinya menghindar dari lingkungan sosial. Itu biasanya orang-orang yang mengalami social anxiety itu seperti itu. Dan social anxiety ini ada dua. Yang pertama, ini menurut salah satu tokohnya namanya Larry gitu, dia membagi social anxiety menjadi dua. Yang pertama ada yang dalam bersosialisasi, yang kedua gitu ada dalam presentasi gitu, atau perform. Kalau dalam sosialisasi berarti ketika ngobrol gitu ya sama orang-orang, cuma yang dicemaskan itu adalah berinteraksi dengan orang lain. Kalau presentasi atau performance itu yang ditakutkan adalah kalau kita melakukan sesuatu di hadapan orang lain. Misalnya presentasi atau kita nyanyi depan orang, kita unjuk gigi depan orang, itu menimbulkan kecemasan. Nah, itu adalah kecemasan sosial performance. Nah, untuk social anxiety sendiri, kita perlu tahu dari mana asalnya, dari mana munculnya. Social anxiety ini bisa terjadi karena mungkin kita mengalami trauma dulu, kita pernah dibully misalnya, sehingga pada akhirnya ada sesuatu yang tergeneralisir, bahwa ketika kita dibully waktu itu orang tersebut memandang kita buruk, akhirnya kita merasa bahwa semua orang akan memandang kita buruk. Itu perlu kita ketahui alasannya. Atau kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang dianggap memalukan di lingkungan, ya, sehingga kita jadinya takut. Gitu. Atau mungkin kita tidak terlatih untuk bersosialisasi. Mungkin selama ini kita mendapatkan proteksi, gitu ya, mendapatkan perlindungan yang sangat gitu ya dari orang tua kita, sehingga kita takut untuk menghadapi lingkungan sosialnya. Kita perlu tahu alasannya kenapa. Karena jadi akan berbeda-beda intervensinya. Tentu ini bisa kita selesaikan. Nah, kalau misalnya ternyata memang berhubungan dengan trauma, saya pernah dibully, gitu, ini perlu intervensi terhadap self esteem kita, gitu. Kita perlu meningkatkan self esteem kita. Gimana caranya kita meningkatkan keberhargaan diri kita? Yaitu tadi dengan kita memahami potensi-potensi kita sebetulnya apa, lalu kita bisa juga dengan berbicara dengan orang lain, mencari tahu sebetulnya apa sih kelebihan kita dari pandangan orang lain, itu juga penting gitu ya. Dan juga tadi yang menunjukkan kasih sayang kepada diri sendiri, itu juga penting. Biasanya orang-orang dengan social anxiety itu rame banget kepalanya. Biasanya di kepalanya tuh ada kayak kamu tuh nggak mungkin bisa sukses, kamu tuh pasti nanti akan melakukan hal-hal yang memalukan, kamu nih buruk, kamu tuh akan dipandang ini, itu dipandang ini, itu, dan sebagainya. Nah, kita perlu menurunkan volume suara-suara yang menyalahkan kita tadi, yang mengkritik kita tadi, dengan volume dengan suara orang-orang yang baik kepada kita. Ya, kita membayangkan bahwa kita sedang berhadapan dengan orang yang sayang sama kita dan memberikan penguatan kepada kita sehingga kita bisa menghadapi lingkungan sosial yang kita takutkan. Kayak gitu. Dan juga kuncinya adalah hadapi lingkungan sosial secara bertahap. Gitu. Kita mungkin bisa dengan kita relax dulu, kita latihan dulu, dan relaksasi, habis itu kita coba list gitu ya, lingkungan sosial mana yang membuat kita merasa cemas. Kita list dari yang paling membuat sedikit kecemasannya sampai yang paling membuat cemas, lalu kita hadapi satu persatu. Nah, itu namanya exposure terapi. Itu namanya kita menghadapkan diri kita pada hal yang kita takutkan, pada hal yang kita cemaskan secara bertahap. Kayak gitu. Dan tadi siapa yang bertanya? Putri Kurniati, Kak. Oke, begitu ya Putri ya. Kalau misalnya penjelasan saya terlalu cepat atau ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan kembali untuk klarifikasi. Oke, terima kasih banyak Kak Hilmi atas jawabannya dan juga semoga menjawab ya Kak Putri. Jadi intinya tadi social anxiety itu ada dua macam gitu ya. Terus ada yang dari ketika kita memang tampil di depan orang presentasi, ada juga yang dari segi sosialisasi atau kita berkomunikasi dengan orang lain gitu. Nah, terus kita juga harus cari tahu dulu alasannya atau penyebabnya kenapa kita bisa mengalami social anxiety itu tersendiri supaya kita juga bisa tahu nih gimana cara menyelesaikannya atau bentuk intervensi yang tepat tuh sekiranya seperti apa. Jadi mungkin yang tepat gitu ya
untuk bisa menghadapi social anxiety ini biasanya adalah dengan cara meningkatkan self-esteem. Tadi balik lagi, kita harus kenal diri kita sendiri dulu, dan juga, bukan sebatas kenal, tapi juga paham gitu ya, tentang potensi diri kita, dari apa yang kita lihat tentang diri kita sendiri, atau juga kita bisa minta bantuan nih ke teman atau orang terdekat yang kita percaya, dan kita juga rasa nyaman tentang potensi kita seperti apa. Dan tadi jangan lupa untuk belajar untuk menghadapi walaupun perlahan gitu ya, bertahap, exposure terapi juga namanya. Jadi semoga bisa menjawab dan juga membantu untuk Kak Putri bisa survive dan juga untuk bisa menghadapi sehari-harinya dan bisa menjadi lebih baik lagi. Gitu. Oke, baik. Nah, selanjutnya ada lagi nih pertanyaan menarik dari Giorgio. Ini tentang 5 stages of grief, Kak. Nah, ini cara yang paling tepat atau cepat melewati 5 stages of grief ini seperti apa sih, Kak? Oke, grieving ya. Yang ada denial. Nah, saya lagi ingat-ingat ya. 5 stage of grieving itu ada denial, lalu yang kedua itu ada bargaining, lalu ada aggression, ada depression, baru terakhir acceptance. Ingat saya ya. Acceptance. Oke, gimana cara mempercepatnya ya? Oke, cara mempercepatnya adalah menerima. Gitu. Seringkali orang-orang terjebak pada fase denial, gitu ya, bahwa apa yang terjadi pada mereka itu tidak benar-benar terjadi, gitu. Pada akhirnya mereka mendistraksi diri mereka dari apa yang sebetulnya perlu mereka hadapi. Misal, tadi saya berikan contoh ya, ada orang-orang yang pada akhirnya lebih senang berada di media sosial, ada di dunia maya gitu ya, karena lari dari permasalahan. Itu sebetulnya bentuk denial bahwa saya nggak mau menerima saya mengalami masalah, saya memiliki masalah. Oke, cara yang bisa kita lakukan adalah kita hayati betul bahwa mendapatkan masalah adalah sesuatu yang wajar terjadi. Dan semua orang juga menghadapi permasalahan. Semua orang pernah gagal, semua orang pernah kecewa. Jadi kita terima kegagalan kita terima perasaan kita, sehingga udah nggak ada denial lagi bahwa oke, nah apa yang terjadi pada saya itu memang terjadi. Nanti sudah tahap denial lewat, itu akan masuk ke tahap aggression dulu dengan saya. Kita jadinya menyalahkan lingkungan, misalnya kayak ini tuh gara-gara si A, ini tuh gara-gara si B, ini tuh gara-gara si C, ini tuh gara-gara ini, gara-gara itu. Nggak apa-apa, kita ada dalam situasi tersebut, terima dulu aja. Tetapi kita perlu camkan dalam pikiran kita bahwa tidak ada yang bisa kita kendalikan selain diri kita sendiri. Kita harus mulai dari diri kita sendiri. Gitu. Semakin kita menyalahkan lingkungan, maka kita akan semakin sulit untuk menyelesaikannya karena kita berharap lingkungan yang berubah. Gitu. Kalau misalnya kita sadar bahwa saya yang perlu ambil action, gitu, saya yang perlu melakukan sesuatu, itu akan lebih mudah karena kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Itu tahap aggression. Lalu nanti kita akan masuk ke tahap bargaining. Gitu ya. Jadi untuk mempercepat dari tahap aggression ke tahap bargaining, itu adalah kita menerima bahwa saya yang harus ambil keputusan, saya yang harus melakukan sesuatu. Tahap bargaining. Tahap bargaining itu biasanya kita berpikir bahwa aduh, coba aja ya kalau saya nggak melakukan ini dulu. Coba aja ya kalau misalnya saya nggak bertemu dengan dia dulu, sehingga sekarang saya ditinggal sama dia, terus akhirnya saya menjadi seperti sekarang. Nggak apa-apa, kita itu berarti sekarang sedang berada di tahap di mana kita tawar-menawar. Seringkali kita tawar-menawarnya juga dengan Tuhan ya gitu. Tuhan, kenapa sih ini terjadi pada saya? Coba aja kalau ini tidak terjadi, dan sebagainya. Itu terima saja tahap itu. Kita hanya perlu menerima, kita aware bahwa kita sekarang sedang berada dalam tahap itu. Nah, nanti masuk ke tahap depression. Depression itu
bukan depression disorder ya, tapi depressed feeling gitu, dimana kita merasa jadi tidak termotivasi, tidak nggak mau ngelakuin sesuatu gitu ya, kita jadinya kehilangan minat pada berbagai hal yang sebetulnya kita sukai. Itu kita perlu aware bahwa kita sedang berada dalam tahap depression. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Terima itu bahwa ada sesuatu yang memang hilang dari hidup kita, ada sesuatu yang memang mengganggu kita, dan itu tidak apa-apa. Gitu. Nah, nanti itu kita masuk ke dalam tahap acceptance, di mana kita menerima semuanya. Jadi sebetulnya untuk mempercepat prosesnya sampai ke tahap acceptance, ya dari awal sudah membantu diri kita dengan kasih sayang gitu ya, bahwa ini semua suatu kejadian yang perlu kita hadapi gitu, perlu kita terima. Fase kehilangan itu dialami oleh semua orang, sehingga kita juga perlu menghadapinya dengan kasih sayang. Gitu, Fik. Oke, baik. Itu tadi tips ya untuk bisa mempercepat. Ujung-ujungnya adalah belajar untuk menerima gitu ya, dan belajar untuk menghadapinya. Karena kalau misalnya emang ada masalah, itu ada dua gitu ya istilahnya, cara yang bisa kita lakukan. Ada fight, ada flight gitu. Kalau fight ya kita menghadapi. Kalau misalnya flight tadi, kita lari ke media sosial dan lain-lain, denial dan sebagainya. Tapi kalau memang kita mau mempercepat prosesnya, coba untuk hadapi, coba kita terima gitu ya. Dan kita hayati gitu, kita rasain aja perasaan yang kita hadapi dan kita rasain saat itu. Oke, semoga menjawab ya dari pertanyaan tadi dari Giorgio. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kamade Tangkas. Halo Kak Hilmi, saya ingin bertanya, pada masa pandemi seperti ini, semua orang kan serba online gitu ya, jadi waktu sama keluarga itu lebih banyak gitu. Nah, tapi orang tua itu kan beda generasi dengan saya, sehingga memiliki sudut pandang yang berbeda nih mengenai kesehatan mental, dan cenderung melihat stres yang saya alami itu berlebihan. Nah, kira-kira bagaimana sih menanggapi hal tersebut gitu, Kak? Jadi apa kata-kata terakhirnya? Ketika orang tua kita itu kan berbeda sudut pandang gitu ya mengenai kesehatan mental, dan cenderung melihat stres yang kita alami itu jadi ya udah dipandangnya berlebihan gitu. Jadi gimana sih cara menghadapi pandangan orang tua yang berbeda gitu tentang kesehatan mental itu sendiri? Tadi dari siapa? Dari Made Oke. Dari Mas Made ya. Oke, gini. Memang gitu sekarang di masa pandemi ini banyak terjadi permasalahannya itu adalah antara anak dengan orang tua gitu ya, karena semakin sering bertemu. Itu memang resiko ya, bahwa semakin kita sering bertemu dengan seseorang, maka kemungkinan untuk bertengkarnya itu juga semakin besar gitu ya, karena apa yang kita lalui juga dilalui secara bersama-sama gitu, dan mungkin ada perbedaan pendapat termasuk mengenai kesehatan mental. Mungkin orang tua kita merasa bahwa kamu nih kayak gitu aja kok stres gitu, kok kayak gitu aja tuh bikin kamu jadi down. Oke, kita coba pahami pola pikir orang tua kita gitu. Biasanya orang yang berkata seperti itu adalah orang yang terbatas gitu ya, secara pengetahuan. Tentu kita juga semua punya keterbatasan, termasuk orang tua kita ya. Orang tua kita juga punya keterbatasan. Nah, mungkin orang tua kita punya keterbatasan mengenai kesehatan mental gitu, bahwa apa yang dirasakan orang lain itu akan beda dengan apa yang kita rasakan, walaupun mungkin masalahnya sama, sehingga terjadi kesan bahwa mereka menyepelekan permasalahan kita. Yang pertama kita perlu lakukan adalah understanding, memahami pola pikir mereka, mengapa mereka sampai mengatakan hal tersebut. Dan juga bisa jadi itu adalah bentuk insecurity mereka. Orang tua biasanya insecure terhadap keadaan anaknya. Mereka selalu merasa ingin anaknya itu berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Sehingga cara instannya adalah dengan ngomong kayak gitu. Kamu nih harus semangat, kamu nih harus
survive, kamu ini harusnya lebih tough gitu. Kamu tuh harusnya lebih kuat kayak gitu. Itu adalah biasanya bisa jadi itu bentuk kecemasan mereka sebetulnya, tapi munculnya dalam bentuk yang tidak menyenangkan buat kita gitu. Dengan kita punya understanding, pada akhirnya kita punya empati terhadap mereka. Dan ketika kita punya empati terhadap mereka, kita bisa melihat secara lebih objektif gitu. Oh, oke. Ketika orang tua saya berkata demikian, itu adalah pemikirannya mereka, ya sudah. Tapi saya punya pemikiran saya sendiri bahwa apa yang saya hadapi sekarang ini memang sesuatu yang berat, tapi saya bisa hadapi ini, saya perlu hadapi ini, saya perlu mencari tahu gimana cara menyelesaikannya. Gitu. Jadi kita fokus pada diri kita sendiri, fokus pada apa yang perlu kita selesaikan, fokus pada apa yang perlu kita hadapi gitu. Kalau misalnya orang tua kita memang tidak bisa membantu, ya nggak apa-apa lah. Itu kita memang beda generasi sama mereka. Mungkin kehidupan mereka memang situasinya seperti itu, terbiasa untuk kalau misalnya ada sesuatu tuh cepat gitu. Kayak langsung aja bilang kalau misalnya anak ini tuh kayak kamu tuh harusnya kuat dong, kamu tuh harusnya kayak gini dong, kayak gitu. Itu bagaimana mereka dibesarkan, itu bagaimana mereka diperlakukan oleh lingkungan. Gitu. Kita jadi role model yang berbeda dari mereka. Gitu. Kita menjadi contoh buat mereka gimana caranya untuk menghandle stres, gimana caranya untuk menghandle diri sendiri. Kayak gitu. Semoga jelas ya, Mas Made ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Hilmi. Dan mungkin jawabannya juga cukup relate nih. Sebenarnya tadi ada pertanyaan juga dari Kak Moko. Itu sebenarnya dia mirip-mirip pertanyaannya itu gimana sih caranya agar keluarga, terutama orang tua itu bisa lebih peka dan memahami kesehatan mental dan juga tetap mendukung anaknya meskipun mereka tidak mempercayainya gitu kan. Jadi tadi ya mungkin intinya sama. Coba dulu kita pahami pola pikir orang tua kita gitu seperti apa. Mungkin tadi sebenarnya itu bentuk insekuritas ya mereka gitu terhadap kita, cuman mungkin cara penyampaiannya gitu ya yang kurang mengenakan gitu bagi kita. Dan kalau misalnya kita mau coba untuk komunikasikan, boleh juga untuk dicoba. Tapi kalau misalnya memang ya udah pada akhirnya memang ada perbedaan sudut pandang mengenai kesehatan mental itu sendiri, kita justru mencoba untuk hadapi itu dan juga fokus sama diri kita, dan bahkan kita harus coba juga untuk bisa jadi role model justru untuk mereka seperti ini loh kesehatan mental dan sebagainya gitu ya Kak ya. Betul. Tambahan sedikit ya Vika ya. Iya, oke, boleh Kak. Untuk pertanyaan yang itu, oke. Kita nggak suka ya diperlakukan seperti itu. Kita nggak suka diperlakukan bahwa kita disepelekan perasaan kita, terus disepelekan permasalahan kita. Kita tahu bahwa itu bukan sesuatu yang baik untuk kita, jangan dicontoh. Gitu. Kita seringkali jadinya nyontoh apa yang dilakukan oleh mereka, sehingga kita ngegas balik. Betul. Nanti sama-sama ngegas, jadinya nggak ada penyelesaiannya. Nah, kita bayangkan sebetulnya kita tuh pengennya mereka tuh seperti apa sih ke kita. Bayangkan gitu ya. Nah, itu internalisasi ke diri kita. Kita yang lakukan ke diri kita sendiri, dan ketika kita berhadapan dengan mereka, kita tunjukkan cara yang tepat itu seperti apa. Kenapa caranya kayak gitu? Karena orang itu, manusia itu lebih mudah belajar dengan mengobservasi dibandingkan mendengarkan nasihat. Kalau mendengarkan nasihat, nggak ada yang mau biasanya. Terutama orang yang lebih tua dari kita. Mereka biasanya merasa bahwa mereka lebih punya banyak pengalaman. Sehingga kalau kita ngasih nasihat balik, apalagi ngegas, nggak akan didengar. Gitu. Mending kita contohin aja gimana caranya. Mereka ngegas, kita tenang. Mereka ngomong apa gitu ya, kita tenang. Gitu. Oke, baik. Betul ya, jangan dilawan balik gitu ya. Oke, baik. Semoga menjawab ya tadi untuk pertanyaan Kak Made dan juga Kak Moko tadi. Nah, berikutnya ada lagi pertanyaan dari Kak Anissa Salsabila ya ini. Kenapa ada orang yang selalu meminta maaf, Kak? Dan bagaimana caranya agar kita tidak selalu minta maaf meskipun kita tidak memiliki kesalahan gitu, Kak? Ini ada kaitannya mungkin gitu, Kak. Atau mungkin juga bisa relate dengan pertanyaan dari Sari, apakah sikap yang bisa membuat orang merasa sangat bersalah itu suatu bentuk gangguan kesehatan mental ya, Kak? Gitu. Oke, ini kita perlu lihat ya, kenapa orang ini sering minta maaf. Kita perlu tahu. Bisa jadi sering minta maaf itu karena kita terus-terusan melihat bahwa diri kita adalah sebuah kesalahan. Kelahiran kita adalah sebuah kesalahan, apapun yang kita lakukan adalah sebuah kesalahan. Atau kita bisa melihat dari pandangan yang tadi Sari ya, bahwa
mungkin ada orang yang ingin membuat kita merasa iba terhadap mereka. Kita perlu tahu gitu. Nah, gimana kalau misalnya kasusnya yang pertama, misalnya minta maaf terus-terusan, itu karena dia merasa bahwa dia selalu salah. Nah, ini ada bagian dari self-nya dia, dari kepribadiannya dia yang perlu diperbaiki gitu, bahwa dia perlu ditingkatkan keberhargaan dirinya, kepercayaan dirinya gitu, bahwa dia tidak selalu salah gitu. Karena bayangkan kalau orang merasa selalu salah, maka dia akan selalu cemas gitu. Setiap sehari-harinya dia takut, sehari-harinya dia cemas. Nah, akhirnya respon dari perasaan cemas dan perasaan takut itu adalah dengan meminta maaf gitu, supaya dia merasa lebih tenang. Tapi selama persepsinya dia bahwa dia adalah orang yang salah gitu ya, kecemasan itu akan balik lagi. Kecemasan itu akan muncul lagi gitu, nggak tereduksi gitu. Jadi kita perlu perbaiki keberhargaan diri kita ya, dan memberikan self compassion, kasih sayang kepada diri kita. Satu itu. Nah, kalau yang kedua tadi pertanyaannya adalah itu gangguan psikologis bukannya kalau yang bikin orang merasa bersalah gitu. Gitu ya. Oke. Nah, gangguan psikologis atau bukan ya, saya nggak tahu itu gangguan psikologis atau bukan gitu. Saya perlu ngobrol gitu ya sama orangnya, mengetahui sebetulnya intensi dia apa, terus sebetulnya pribadinya dia seperti apa dan tujuan dia apa, dia pengennya apa gitu ya. Tapi memang yang bisa saya jelaskan adalah ada bentuk-bentuk di mana orang mungkin ingin memanipulasi orang lain gitu ya, dengan meminta maaf gitu ya, membuat orang lain merasa bersalah, pada akhirnya orang lain mungkin akan memaklumi gitu ya, perilaku-perilaku dia yang tidak tepat. Nah, kalau perilakunya terus diulang, perilaku yang tidak tepat ini terus diulang, berarti dia nyari excuse, bukan mau minta maaf. Dia nyari pembenaran, bukan pembenaran. Dia mencari pemakluman terhadap perilakunya dia. Nah, ini yang jadinya tidak baik bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Dia terus-terusan memperkuat perilaku yang buruk, orang lain dirugikan. Gitu. Itu aja yang perlu kita pahami ya, sehingga si lingkaran setan itu perlu kita putus gitu. Ketika dia minta maaf, gitu kita perlu gali lagi gitu. Oke, kamu minta maaf kenapa nih? Apakah betul kamu merasa bersalah? Apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Gitu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Lalu kita melihat apakah orang ini ada perubahan atau enggak. Gitu. Ini adalah bentuk evaluasi terhadap orang lain. Mungkin di dunia kerja juga banyak ya yang kayak gitu yang bisa kita lakukan. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Hilmi atas penjelasannya. Semoga tadi menjawab ya untuk Kak Anissa. Tadi jadi kalau misalnya memang ada orang yang sering minta maaf, dicek lagi gitu ya. Kenapa sih? Mungkin ada penyebab tertentunya gitu ya. Tadi mungkin ada rasa penyesalan dirinya sendiri gitu ya. Kalau misalnya kehadiran dirinya adalah sebuah kesalahan, jadi caranya adalah coba ditingkatkan lagi self esteem-nya dan coba digali lagi dulu tadi ya kenapa alasannya, dan juga tadi sama ketika orang membuat orang lain merasa bersalah, nah itu dicek lagi dulu intensi dan tujuannya seperti apa. Ketika memang dia tujuannya untuk memanipulasi orang lain gitu ya, itu bisa jadi gitu ya, ada kecenderungan ke arah sana seperti itu. Oke, baik. Nah, selanjutnya ada lagi nih pertanyaan dari Galuh Antari. Kak, bagaimana cara mengendalikan pikiran negatif kita, juga tentang kecemasan, kegelisahan akan hal-hal yang belum tentu terjadi? Nah, ini juga sama pertanyaan dengan Foni Agustin. Bagaimana cara menanggulangi overthinking tadi itu ya, Kak ya? Oke, baik. Silakan, Kak. Ya, untuk siapa tadi yang pertama? Galuh ya? Iya, untuk Galuh dan juga untuk Foni gitu ya. Nah, sebetulnya yang perlu kita pahami betul dulu adalah kecemasan kita itu sebetulnya sesuatu yang semua orang punya gitu ya, kecemasan itu untuk bisa survive, bahwa dia punya fungsi supaya kita terlindungi dari apa yang menyebabkan bahaya. Nah, tapi kalau secara kognitif kita sudah paham bahwa sebetulnya apa yang mau kita hadapi itu nggak seberbahaya itu, tapi saya tetap overthinking. Oke. Kita perlu berarti mengurangi overthinking-nya. Gimana caranya? Tadi, overthinking itu biasanya yang muncul adalah kata-kata negatif. Gimana kalau nanti saya gagal? Gimana kalau misalnya nanti saya tidak bisa mencapai apa yang saya harapkan?
Gimana kalau misalnya saya nanti dikritik, nanti orang-orang melihat kekurangan saya, sehingga nanti saya dicap buruk sama orang-orang. Oke, itu bukan pemikiran orang-orang loh sebetulnya, itu pemikiran kita sendiri. Itu menjadi suatu tanda bahwa kita memandang diri kita sebagai pribadi yang kurang, pribadi yang buruk. Nah, ketika kita tahu bahwa sebetulnya itu adalah diri kita sendiri yang ngomong seperti itu adalah kita yang sedang mencontoh orang yang mungkin dulu pernah menyakiti kita, kita perlu memperkuat suara-suara yang menyayangi kita. Kita perlu meningkatkan rasa sayang kepada diri kita. Caranya gimana? Tadi sudah dijelaskan bahwa teman-teman cari waktu untuk relaksasi, biarkan pikiran-pikiran negatif tersebut muncul. Nah, lalu teman-teman bayangkan nih, secara spesifik orang yang menyayangi teman-teman, perilakunya gimana, apa yang mereka katakan kepada teman-teman, itu terus diulang sampai itu menjadi bagian dari diri teman-teman. Lalu teman-teman katakan kepada diri teman-teman sendiri bahwa oke, saya akan membantu teman-teman, saya akan membantu diri saya sendiri. Bahwa saya memang cemas, apa yang saya hadapi memang sesuatu yang berat, tapi saya bisa mengusahakan sesuatu. Apa usaha yang saya bisa lakukan adalah A, B, C, D. Kalau misalnya nanti saya gagal, nggak apa-apa, saya akan coba lagi. Itu adalah bentuk bahwa kita sedang menyayangi diri kita sendiri, kita sedang membimbing diri kita sendiri, kita sedang mengarahkan diri kita ke cara yang lebih baik, ke jalan yang lebih baik seperti itu. Ini kedengarannya kok gitu ya caranya sulit deh kayaknya gitu. Ini memang perlu latihan gitu, tapi pada banyak orang ini efektif gitu untuk mengurangi kecemasan. Kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak nih Kak Helmi tadi untuk tips-tipsnya gitu ya untuk menanggulangi overthinking tadi. Tadi udah balik lagi ya gimana cara kita bisa coba relaksasi, kita self-help ya. Di sini peran self-help itu membantu diri kita sendiri itu berguna gitu ya ketika kita menghadapi diri kita sendiri ketika kita merasakan overthinking tadi gitu ya. Oke, nah mungkin ini akan jadi pertanyaan penutup gitu ya hari ini. Sebenarnya ini cukup menarik ya. Jadi dari Chris Mahata pertanyaannya, karena tuntutan teman dan juga orang tua agar saya cepat-cepat menikah, saya main Tinder nih. Terus ada satu yang sebenarnya udah dekat ke saya, tapi saya takut ketemu dengan orang ini karena takut ekspektasi yang berbeda dengan kenyataannya. Apakah saya cari jodoh di dunia nyata saja atau seperti apa? Apakah ini mungkin bisa dikaitkan dengan tadi ya ketakutan atau insecurity dengan orang lain atau seperti apa gitu Kak? Oke, ini jadinya kayak biro jodoh ya. Oke, tapi ini pertanyaan yang sangat menarik dan kayaknya relate sama banyak orang ya Iya, gitu. iya benar-benar Kak. Seringkali kita cemas ketika mau berhadapan dengan lawan jenis dan itu sesuatu yang wajar banget gitu. Nah, ada ketakutan, ada kecemasan, ya kecemasan untuk bertemu dengan orang yang match di Tinder gitu ya. Takut orangnya nggak ekspektasinya ketinggian. Iya betul. Kita kan belum tahu ya sebenarnya ekspektasi dia seperti apa. Nah, ini balik lagi nih, mungkin kita punya pandangan yang negatif tentang diri kita sendiri. Bahwa mungkin kita merasa bahwa, ini orang kayaknya nggak akan suka nih sama gue, soalnya gue kurang di sini, kurang di sini, kurang di sini. Oke. Lalu, gimana caranya supaya kita bisa lebih pede? Caranya adalah dengan kita tahu nih, kelebihan kita di mana ya. Kelebihan kita apa? Lalu juga kita pahami si cewek ini gitu misalnya orangnya seperti apa sih gitu. Mungkin sebenarnya dari ngobrol di Tinder juga kita udah tahu ya orangnya gambarannya seperti apa. Nah, nanti kalau misalnya kita udah tahu kelebihan diri kita apa, biasanya kita akan lebih percaya diri gitu. Terus tadi ya sama juga kita tunjukkan rasa sayang kepada diri sendiri dengan menyemangati diri kita gitu. Ayo bisa temuin nih ceweknya, temuin gitu, nggak apa-apa gitu. Toh kalau misalnya ternyata ekspektasi dia ketinggian nih ceweknya, oke, berarti nggak jodoh gitu, berarti nggak cocok gitu loh. Kalau misalnya nanti dipaksakan juga nanti akan jadi sesuatu yang nggak baik bagi kedua belah pihak. Jadi gini, kita kan sebetulnya takut pada ugly truth ya yang mungkin muncul. Apa truth apa bahasa Indonesianya teh?
kenyataan ya, Iya, kenyataan. kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Padahal sebetulnya kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan itu memberikan sinyal kepada diri kita bahwa bukan itu loh yang buat kita tuh. Jodoh kita bukan dia loh. Kita perlu cari yang lain yang memang sesuai dengan diri kita. Jadi semakin kita takut, semakin kita tidak hadapi, semakin kita nggak tahu sebetulnya orang ini jodoh kita atau bukan. Orang ini cocok sama kita atau enggak gitu. Jadi hadapin aja ya Taya. Maksudnya kayak kalau misalnya memang merasa ingin ketemu sama dia sebetulnya gitu ya nggak apa-apa, temui aja gitu. Nanti kalaupun nggak cocok ya sudah berarti bukan jodohnya gitu. Tapi mau sambil cari di real life juga nggak apa-apa, itu mah sah-sah aja. Gitu. Betul. Oke, ujung-ujungnya kita coba hadapin, kita coba temuin dan beranikan diri gitu ya. Dan sebelumnya kita juga harus pede, dan gimana cara untuk pede adalah ya tadi balik lagi, kenalin diri kita lagi sebelum kita bisa mengenal orang lain gitu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Kak Hilmi untuk jawabannya, dan juga semoga menjawab ya Kris Mata supaya tidak galau-galau lagi nih main di Tinder atau real life aja gitu ya. Iya. Oke, baik. Nah, kalau begitu tadi jawaban atas pertanyaan dari Kris tadi menutup sesi Q&A kita kali ini. Terima kasih banyak untuk sobat kerja dan juga sobat bisnis yang sudah antusias mengikuti webinar hari ini. Dan tak lupa tentunya terima kasih banyak untuk Kak Hilmi Hakim atas pemaparan materinya yang sangat insightful dan juga sangat bermanfaat dan juga relate gitu ya sama kita semua hari ini. Nah, sebelum kita tutup, jangan lupa itu diisi dulu form daftar hadirnya di kolom chat, dan sekarang boleh dinyalakan dulu kameranya. Kita akan sesi foto bersama terlebih dahulu ya, sebelum kita closing nih. Oke, boleh dinyalakan dulu kameranya, kita akan foto bersama dulu. Kita akan kasih waktu beberapa menit dulu ya untuk siap-siap. Oke, Kak Putri udah Yang on belum cam. dijilbab dulu gitu ya. Iya, Kan benar biasanya kalau kayak banget. gini suka nggak belum pakai jilbab gitu ya, sok siap-siap dulu. Iya, benar-benar boleh siap-siap dulu. Kita kasih waktu tenang aja sambil teman-teman yang lain juga sambil mengisi link daftar hadir tadi ya, untuk bisa mendapatkan sertifikat. Harus isi form daftar hadirnya dulu. Oke. Silahkan pada nyalakan ya, nggak perlu malu-malu, kita mau foto. Yes, betul sekali, betul sekali. Yuk, oke. Udah ada Kak Andika. Yuk, yang lain juga ikutan. Kak Made juga udah on cam. Oke. Oke, yang lain masih kita tunggu untuk on cam. Yuk, kita akan foto. Dan jangan lupa diisi form daftar hadirnya tuh udah di-share lagi ya sama Kak Anggi di kolom chat. Oke, masih ada lagi yang ingin on kameranya? Yuk, sayang loh kita mau foto bareng. Oke. Oke, mungkin segini aja kali ya, nggak apa-apa lah ya. Masih ada foto profilnya juga gitu kan. Oke, kalau gitu silakan ditampilkan senyum terbaiknya, kita akan foto bersama. Dalam hitungan mundur, 3, 2, 1 akan di print screen ya sama Kak Anggi. Oke, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir dan juga sudah on cam gitu ya. Nah, mungkin aku mau rangkum sedikit gitu ya tentang materi yang sudah dipaparkan dari Kak Hilmi Hakim, bahwasanya kesehatan mental itu adalah suatu hal yang penting untuk kita ketahui, kita pahami, dan kita jaga tentunya di berbagai era, dan khususnya di era digital yang sedang kita hadapi dan kita jalani saat ini. Karena nyatanya dalam tubuh yang sehat itu terdapat jiwa yang kuat ya. Mungkin sering dengar istilah itu, dan itu benar-benar harus kita jalankan dan kita terapkan. Dan bahwasanya memang kita harus aware sama kesehatan mental diri kita dan juga orang sekitar kita. Kita harus bisa mengenali batas wajar kita
berkaitan dengan kesehatan mental, dan juga hindari sikap judgmental karena tadi kita sudah tahu ya penyebab-penyebab ataupun dampak-dampak dari kesehatan mental itu sendiri seperti apa. Dan ketika memang kita saat ini di era digital, banyak sekali perkembangan teknologi ataupun sosial media gitu ya yang bisa sangat mempengaruhi kesehatan mental kita harus bijak dalam memilah dan memilih serta memanfaatkan apapun fasilitas yang ada di era digital saat ini. Semoga kita bisa terus menjadi generasi milenial yang tetap sehat mental dan juga bisa terus berproduktif gitu ya, tetap produktif. Dan juga tadi ada tips-tips gitu ya, gimana cara kita bisa menolong ataupun membantu diri kita sendiri dengan cara tadi self-help, melalui kita kenali dan juga memahami diri kita sendiri, lalu kita juga menyayangi diri kita sendiri sebelum kita menyayangi orang lain gitu ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa disampaikan untuk webinar series episode 5 kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk antusiasmenya dari para peserta hari ini, dan juga terima kasih sekali lagi kepada Kak Hilmi Hakim yang sudah meluangkan waktunya dan juga berbagi ilmu yang luar biasa bermanfaat bagi kita semua. Kalau begitu, sampai jumpa di webinar series Job to Go berikutnya. Yang terdekat adalah hari Senin, tanggal 5 April, jam 7 sampai setengah 9 malam, tentang modis atau model bisnis untuk kalian nih para calon dan juga pemilik usaha. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @job2go.id. Kalau gitu, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama berlangsungnya acara hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice weekend, sobat bisnis dan sobat kerja. See you. Terima kasih.